nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang keempat. Sebelumnya, di kaidah yang ketiga yang kita sudah baca pada pertemuan yang lalu, itu beliau menyebutkan tentang al-zahir nusus, makna zahir dari ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jelas dari ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan ada yang jelas untuk kita, itu maknanya, dan ada yang majhul. Ada yang ma'lumah, yaitu makna, ada yang majhul. Yang majhul ini adalah kaifiyatnya. Paham? Jadi semua ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, penyebutannya dalam Al-Qur'an atau dalam hadits, maknanya pasti maklumah. Maknanya maknanya itu apa yang tersirat sesuai konteks ayat atau hadits. Ma yatabarur ila dzihn, apa yang muncul di pikiran pertama kali ketika didengarkan ayatnya atau dibacakan ayatnya, itulah zahir. Jelas ya? Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa para ulama salaf sepakat akan hal itu. Bahwa tidak ada satu ayat pun atau satu nas pun tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya kita tidak tahu. Paham? Semua ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah maknanya maklum. Pendengaran, penglihatan, tangan, wajah, rahmat, turun, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Adapun mungkin ayat-ayat yang lain selain tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang kata atau di dalam Al-Quran, mungkin ada yang kita tidak tahu tafsirnya, maknanya. Tapi para ahli tafsir, ulama menjelaskan maknanya, mereka tahu. Ini di luar tentang nas, tentang nusus tentang sifat. Paham? Seperti yang saya contohkan tentang abba, wa fakihata wa abba. Wa zaituna wa nakhla, setelah itu wa fakihata wa abba. Allah tumbuhkan dengan air yang turun dari langit itu, Allah tumbuhkan kurma. Wahada iko gulba, pohon-pohon kebun-kebun yang subur. Kemudian kata Allah wa fakihata wa abba, Allah tumbuhkan fakihah, ini jelas di sisi sahabat maknanya, buah-buahan. Abba, sahabat tidak tahu abba maknanya apa, sebab bahasa Arab tapi jarang mereka pakai dalam dialek mereka. Mereka tanya Umar bin Khattab mengatakan abba adalah rumput. Makanya setelah ayatnya disebutkan mata'al lakum wali an'amikum. Wali an'am. Perhiasan untuk kalian, agar kalian makan di situ, dan untuk ternak-ternak kalian. Fakihah untuk manusia, abba untuk ternak. Iya kan? Fakihah untuk manusia, kata Allah mata'al lakum. Untuk kalian nikmati itu semua. Wali an'amikum. Dan untuk ternak-ternak kalian. Ternak itu abba, itu ternak, rumput. Paham ya? Ini maksudnya di sisi sahabat saja ada yang mereka tidak paham maknanya, tapi mereka bertanya kepada sahabat yang tahu. Jelas? Sekali lagi, tetapi khusus tentang nas-nas sifat-sifat Allah tidak ada yang maknanya tidak jelas. Yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan maknanya. Ya, kita saja
paham maknanya. Ya, didekatkan maknanya dengan bahasa Indonesia kita paham. Ya, apa itu tangan, apa itu wajah, jelas? Adapun yang kita tidak tahu, bahkan tidak boleh bertanya tentangnya adalah hakikat. Disebutkan, beliau bahasakan dengan kaifiyat. Sudah ya, sudah kita bahas itu. Ini mengulang saja. Kemudian beliau sebutkan satu kaidah, satu faedah penting setelah menyebutkan kaidah ini, yaitu di sana ada mazhab mufawwidhah dan beliau jelaskan kebatilannya. Mazhab mufawwidhah ini ya, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah asyarru minal muawwilah, lebih jahat, lebih jelek daripada ahlu takwil seperti orang Asy'ari dan semisalnya yang mengatakan maknanya juga wallahu a'lam, serahkan kepada Allah, hakikatnya juga wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Ini mazhab batil. Jelas? Yang pada intinya yang mereka maksudkan pada ucapan mereka ingin menolak sifat itu. Itu saja intinya. Terus terang saja kalian. Jujur saja. Langsung saja pada poin intinya. Kalian ingin menolak sifat itu. Hanya lebih halus daripada caranya orang Asy'ariyah. Kalau caranya orang-orang Asy'ariyah kan mentakwil sifat, mentakwil ayat. Tangan, kekuatan. Ya kan? Wajah, oh kerajaan. Yang turun, oh bukan Allah, wahyunya. Yang turun, oh bukan Allah, malaikatnya. Ini dia datangkan makna. Tapi kalau mufawwidhah lebih halus. Tidak ada makna yang dia datangkan. Tidak ada pemaknaan yang dia datangkan sebagian Asy'ariyah tadi. Dia cuma mengatakan Allahu a'lam. Halus. Allahu a'lam. Tangan, Allahu a'lam. Apa yang mereka ingat pada Allahu a'lam? Tidak ada. Iya kan? Nah, beliau sebutkan konsekuensi akidah mufawwidhah ini. Ya, bahkan beliau sebutkan bahwa kebatilan ketika disandarkan ini adalah mazhab salaf. Ya, bahwa mazhab salaf tafwid. Kita katakan mereka tafwid tapi bukan makna yang ditafwid. Kalau yang kalian inginkan salaf mentafwid adalah hakikat, betul. Tapi para salaf ketahuilah tidak mentafwid tentang perkara makna, tentang sifat. Mereka akui makna itu, mereka imani ada maknanya dan jelas. Adapun hakikat atau kaifiat mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan itu mereka sebutkan bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah al-tafwid. Jelas ya? Itu mazhab yang batil. Bahkan beliau sebutkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ya di dalam kitabnya tentang beberapa konsekuensi kebatilan ucapan mufawwidhah. Ada beberapa kalimat yang belum kita baca tapi insyaallah sudah dimaklumi. Ya, sekarang kita pindah langsung ke kaidah yang keempat. Kaidah berikutnya. Iya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah keempat. Qala zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaqi wa ma yudafu ilaihi al-kalamu fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyakin wa ma'nan akhar fi siyakin wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Perhatikan baik-baik, ini penting. Kaidah keempat. Zahir dari nas, zahir dari ayat tentang sifat adalah ma yatabadaru ila dhihni. Apa yang langsung yatabadar, yang langsung muncul ila dhihin, pikiran. Ketika didengarkan ayatnya, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya, dengan yang si cipta dengan kedua tanganku. Muncul, oh Allah punya tangan, itu zahir. Langsung muncul ya. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggallah, kekallah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah punya wajah. Zahir. Ya? Terbetik langsung muncul, itu zahir. Paham ini? Jelas ya? Mudah sampai situ. Jadi mayatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Apa yang muncul langsung ila dhihni minal ma'ani, dari makna-makna yang muncul ketika didengarkan ayatnya. Taib. Wa huwa, nah ini penting tambahannya.
dan huwa, itu zahir itu tadi, ya, yakhtalifu bihasabi siyaq. Nah, makna zahir ayat tentang sifat-sifat Allah itu zahir makna berbeda-beda tergantung siyaq, tergantung konteks kalimat. Paham ini? Khususnya belajar bahasa Arab, ya. Kadang kata itu sama, ya. Ketika beda konteksnya dari awal sampai akhir, ternyata maknanya beda. Padahal kata yang dipakai sama. Nanti bercontohkan. Iya, saya sudah sebutkan pernah, misalnya lisan. Ya kan? Kata lisan dalam Al-Quran beda. Kadang bermakna lugha, kadang bermakna lisan lidah. Tergantung siatnya, tergantung konteks kalimatnya. Dan itu menunjukkan balaghatul Arabiyah, kedalaman makna bahasa Arab. Kadang satu kalimat maknanya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung siat atau konteks kalimatnya. Ya kan? Taib. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudhafu ilaihil kalam. Dan dia berbeda-beda sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya kalimat itu. Ya. Jadi kalau dia bersendirian misalnya, bersendirian kata itu, belum bisa ditebak maknanya. Kita bisa mungkin sebutkan maknanya secara umum saja, ini maknanya. Tapi ketika dipasang dalam tengah-tengah kalimat, ya, dimasukkan pada kalimat, nah sudah, kita harus lihat sibak, lihatnya. Ya kan? Kita harus lihat kata sebelumnya, harus lihat kata setelahnya. Baru kita bisa satukan maknanya. Paham? Itulah zahirnya. Itulah zahirnya. Makna ayat. Lihat sebelum dan setelah, akhir dan awal dan akhir ayat. Ya, disatukan maknanya semuanya, apa yang muncul itulah maknanya. Itulah zahir. Paham ya? Fal kalimatul wahidah. Ingat kalau kalimat al-kalimah, bahasa Arab al-kalimah. Misalnya apa? Kata. Iya kan? Kata kan? Kalau kalimat bahasa Indonesia, kalimat. Bahasa Arabnya apa? Kalam. Hati-hati ya, jangan tertukar-tukar. Sulit Indonesia ini tukar-tukar. Kita belajar bahasa Arab jangan tukar-tukar. Orang Indonesia tukar-tukar. Kalau bahasa Arab al-kalimatu, bahasa Indonesianya kata. Ya. Kalau al-kalamu, bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat. Diambil dari bahasa Arab al-kalimah. Tapi beda ya, beda kalimat Indonesia dan kalimah Arab. Beda itu. Kalau al-kalimah itu kata. Ya, kalau al-kalamu kalimat. Taib. Kata yang satu, al-kalimatul wahidah, yakunu laha maknan fisiyat, dia punya makna dalam satu konteks. Wa maknan akhir fisiyakin, dan dia punya makna lain di konteks yang lain. Kok bisa Ustaz? Iya, itulah sekali lagi balaghatul Arabiyah. Keindahan dan kedalaman makna bahasa Arab. Ya. Wa tarkibul kalam, dan susunan kalimat awalnya, tengahnya, akhirnya, ya, susunannya yufidu maknan ala wajhin, memberikan makna pada kalimat itu dengan keseluruhannya, ala wajh. Ya. Satu sisi. Wa maknan akhir ala wajhin, dan memberikan makna yang lain di sisi yang lain, maksudnya di konteks kalimat yang lain. Seperti itu. Sengaja kita dibahas ini oleh Syekh rahimahullah, karena memang kadang ahlul bid'ah salah dalam memahami zahir. Kadang diberikan ilzamat kita ahli sunnah, diilzam, diberikan, kata mereka, ini kan kau katakan ini. Kamu tidak mentakwil, kamu memahami zahirnya. Ini buktinya kalian takwil. Padahal kita tidak pernah mentakwil, tidak pernah memalingkan ayat itu. Iya kan? Hanya kan itulah zahirnya. Mereka anggap kita mentakwil, padahal itu zahir. Permasalahannya di mana? Mereka tidak paham makna zahir itu apa. Di situ permasalahannya. Jelas ya? Di situ permasalahannya. Saya contohkan. Sebab pernah saya lihat di YouTube. Dai-dai orang yang berpahaman Asy'ariyah mengatakan Salafi, Wahabi, ya, tidak paham. Larang orang takwil, padahal mereka yang mentakwil.
Kata dia. Dia bawakan ayat. Iya, dia bawakan ayat. Fal yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza. Kata Allah, hari ini kami lupakan kalian. Sebagaimana kalian lupa ayat-ayat kami. Iya. Ada untuk lupa Allah, ada sifat untuk lupa. Iya, ada sifat untuk Allah, sifat lupa. Dalam ayat yang lain Allah nafikan, la yadillu rabbi wa la yansa wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak mungkin lupa. Kata orang ini, mau tidak mau kalian pasti takwil itu ayat. Yang tadi, yang pertama, hari ini kami lupakan kalian. Karena tidak mungkin kata dia, tidak mungkin kalian katakan Allah lupa. Berarti ketika kalian palingkan makna yang kata Allah hari ini kami lupakan kalian, berarti kalian takwil. Karena Allah berfirman, la yadillu rabbi wa la yansa, Allah tidak mungkin lupa. Berarti kalian wahai salafi wahabi, kalian takwil ayat yang pertama tadi yang mengatakan hari ini kami lupakan kalian. Pasti mau tidak mau kamu takwil. Karena tidak mungkin kalian katakan Allah lupa. Pasti kalian mengatakan Allah tidak lupa. Jadi ayat itu kalian pasti takwil. Ini kata dia. Kita katakan tidak ada takwil. Jawabannya dua. Kalian tidak paham makna zahir. Yang kedua, kalian tidak paham bahasa Arab. Itu saja. Nisyan dalam bahasa Arab. Perhatikan, nisyan. Kamu maknakan nisyan, ya itu sulitnya kalau kita bahasa Indonesia kan Arab. Bahasa Indonesia sempit pemaknaannya. Arab kan luas. Nisyan dalam bahasa Indonesia lupa. Iya kan? Padahal nisyan maknanya bukan cuma lupa. Lupa itu kan meninggalkan sesuatu karena ghaflah kan? Iya kan? Nisyan itu yang kita pahami lupa adalah meninggalkan sesuatu karena lalai. Iya kan? Ih, lupa Kak. Nah, itu lalai, karena kamu lalai. Jadi kamu lupa sesuatu yang mungkin kamu pegang tadi, simpan, pergi. Astagfirullah, kepala kamu pegang, lalai, ghaflah. Iya itu lupa. Nah, ada makna nisyan yang kedua. Meninggalkan juga, tapi meninggalkan sesuatu karena sengaja. Itu nisyan juga dalam bahasa Arab. Makanya susah kalau antum terjemahkan nisyan itu cuma lupa saja. Yang antum paham dalam bahasa Indonesia, meninggalkan sesuatu karena ghaflah, lalai. Padahal dalam bahasa Arab, nisyan, makna yang kedua, meninggalkan sesuatu karena sengaja memang. Ini yang ada untuk Allah. Paham? Jadi kata Allah, "Falyawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza." Hari ini kami tinggalkan kalian sebagaimana kalian tinggalkan ayat-ayat Allah di dunia. Paham? Adapun yang dinafikan dalam surat Thaha, la yadillu rabbi wa la yansa, Allah tidak mungkin lupa, meninggalkan sesuatu karena lalai. Itu yang kita pahami dengan lupa dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada takwil di situ. Justru itu zahir ayat. Mereka anggap kita takwil. Yang salah, siapa yang salah? Dia yang salah. Makanya ini pembahasannya ini, persis ini pembahasannya. Jadi harus kalian paham juga. Menuduh-nuduh salafi, kalian tidak bisa mencari celah untuk ahli sunnah. Tidak bisa. Di mana kalian mau masuk? Serang dari mana ahli sunnah? Tembok yang sangat kokoh. Karena mereka tidak mengambil pemahaman, tidak mengambil akidah kejudahan Al-Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran kata Allah, ya, walam yaja'allahu iwaja, kata Allah. Al-Quran itu tidak ada iwajatnya, tidak ada kebengkokannya, tidak ada kholalnya, tidak ada celahnya Al-Quran itu. Iya. Dan tidak bisa kalian masuk dari mana? Paham ya? Jadi nisyan, perhatikan, nisyan ada dua maknanya. Tarku syai ghaflatan wa tarku syai amdan. Begitu. Nisyan meninggalkan sesuatu karena sengaja dan meninggalkan sesuatu karena lupa. Jadi ada yang sabit untuk Allah dan ada yang dinafikan untuk Allah. Nisyan bermakna meninggalkan sengaja itu untuk Allah, ada. Sebagaimana yang dalam Al-Quran. Hari ini Allah tinggalkan orang-orang kafir pada hari kiamat karena mereka tinggalkan ayat-ayat Allah. Selesai. Adapun yang dinafikan Allah tidak mungkin lupa, nisyan lupa karena lalai. Ghaflah. Jelas ya? Itu contoh ya, contoh. Ya, ternyata masalahnya karena mereka tidak paham tentang makna zahir ayat. Baik. Nah, contohnya kata beliau, lafzul qaryah. Apa arti qaryah? Yang belajar bahasa Arab. Qaryah, apa artinya? Desa bisa.
Kampung bisa ya kan? Disuruh jadi satu ini. Disuruh jadi satu. Atau RBB-nya Daik mungkin ada. Hah? Banyak anak-anak SD lah. Hah? Korea. Hah? Jelas ya? Ini ada dalam Al-Quran ada ya, lafaz Korea. Desa, kampung, negeri, bisa negeri. Ya, pokoknya dia tergantung konteksnya, mau dia perkumpulan manusia skala besar, negeri bisa, atau tempat perkumpulan manusia skala kecil, kampung, desa. Ya, taib. Al-muhim itu Korea, kesimpulannya, maknanya. Kata beliau, lafzul Korea tamasalan. Lafaz Korea misalnya. Yuradu bihil qaumu tarotan. Kadang. Lafaz Korea dalam Al-Quran diinginkan ada dengannya adalah kaumnya. Bukan tempat tinggalnya. Bukan kampungnya. Orangnya. Kaumnya. Tidak masuk rumah-rumahnya, tidak masuk bangunannya, tidak masuk. Yang diinginkan Korea kadang apa? Orangnya. Faham? Bisa? Berarti kalau saya sebut, kalau dikatakan Korea adalah orangnya, berarti saya ganti bahasanya, berarti Korea kadang yang diinginkan adalah ahlul Korea. Iya. Kan Korea tadi antum bilang apa? Desa ya? Desa, kampung, negeri ya. Kalau ahlu, apa arti ahlu? Orang kan? Iya. Kalau ahlul bait berarti pemilik rumah. Kan begitu. Pemilik. Berarti kalau ahlul Korea yang punya kampung, penduduknya. Berarti kadang Korea disebut dalam ayat, tapi ini adalah ahlul Korea. Penduduk kampung. Paham? Ya. Wa masakinul qaum, tarotan. Kadang yang diinginkan apa? Masakin. Apa artinya masakin? Bukan orang miskin. Masakin. Maskan itu maskan, asramanya itu maskan. Tempat tinggal. Sakan. Antum bilang sakan. Sakan itu dia sakan. Ya. Kalau miskin ada ya-nya. Masakin. Nah itu miskin. Paham ya? Kalau masakin tidak ada ya-nya. Masakin artinya jamaknya sakan. Kadang dijamak dengan sukna. Sukna, sakan juga. Masakin, sakan juga. Intinya tempat tinggal, rumah. Jadi kadang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam kalimat Korea yang diinginkan adalah bangunannya, tempat-tempat tinggalnya. Kalau yang tadi yang diinginkan kadang orangnya. Paham? Faminal, tarotan ukhro. Tarotan ukhro maksudnya di kata yang lain ya, diinginkan dengannya adalah masakin. Contoh, faminal awal. Contoh dari yang pertama. Yang pertama apa ini maksudnya? Apa yang pertama ini maksudnya? Contoh Korea bermakna apa? Bermakna penduduk. Dalam Al-Quran. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adzaban syadida. Tidak ada dari kampung kecuali illa nahnu muhlikuha, kecuali kami pasti binasakan sebelum hari kiamat atau kami siksa dengan siksaan yang pedih. Kampung. Maksudnya apa? Penduduk, manusia, kaum. Iya kan? Maksudnya setiap ada kaum pasti binasa. Sebelum hari kiamat. Masa ada yang kekal? Tinggal ribuan tahun? Tidak ada. Selesai. Ada masanya ganti, selesai. Ada masanya ganti, selesai. Illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Kami akan binasakan mereka sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau kami siksa. Ada yang disiksa. Disegerakan kematiannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala karena menentang Rasul. Ya kan? Yang beriman kepada Rasulnya apakah kekal? Tidak. Binasa juga dengan kematian. Paham? Berarti Korea di situ apa? Penduduk. Padahal pakai Korea. Paham? Wa minasani, contoh yang kedua. Korea bermakna apa tadi? Hah? Tempat tinggalnya, rumah-rumahnya. Qaulu ta'ala anil malaikata dhaifi Ibrahim. Ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang ya malaikat yang menjadi tamu untuk Ibrahim. Inna muhliku ahli hadhil qaryah.
Wahai Ibrahim, kami akan membinasakan penduduk Qaryah ini. Nah, pasti rumah-rumahnya. Kenapa? Karena ada kata ahli. Ini orangnya ini. Iya, berarti Qaryah di sini apanya? Hah? Bangunannya. Wahai Ibrahim, inna muhliku. Kami akan binasakan penduduk Qaryah ini. Atau penduduk desa ini. Penduduk rumah-rumah itu. Pemilik rumah-rumah ini. Iya kan? Kalau yang pertama maknanya rumah-rumahnya. Kalau yang pertama bermakna penduduk-penduduknya. Kalau ayat yang kedua, Qaryah di situ bermakna rumahnya, bangunannya. Coba lihat ya, padahal Qaryah ini dipakai karena sama Qaryah. Jelas ya? Berarti antum coba connect. Antum ingat surah Al-Kahfi. Ada Qaryah. Iya. Ada lafaz Qaryah? Bukan ya, was'al qaryatan allati kanu fiha. Bukan surah Al-Kahfi. Dalam surah apa itu? Was'alil qaryah. Oh, dalam surah Yusuf, Fuan. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Apa di situ? Bermakna rumah-rumah atau penduduk? Was'alil qaryah. Tanyalah desa. Apa mana Qaryah situ? Apa mana Qaryah? Bangunannya atau rumahnya? Orangnya? Hah? Nah, itu antum bisa. Qaryah dipakai, tapi kata Allah, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal ira lati aqbalna fiha. Dalam surah Yusuf. Tanyalah Qaryah. Maksudnya apa? Was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk kampung. Berarti makna yang pertama tadi yang diinginkan. Paham? Baik. Takulu. Sudah. Sekarang itu tadi contoh umum. Mulai masuk kepada contoh sifat-sifat Allah. Tentang tangan. Takulu. Kamu katakan. Penting sekali nih kawan, penting sekali. Coba khususnya santri ini. Coba jangan nulis, perhatikan baik-baik. Karena ini kaitan bahasa Arab. Takulu. Sona'tu hadza biyadi. Kamu ucapkan misalnya dalam kalimat. Kamu berbicara sama temanmu. Sona'tu hadza biyadi. Saya buat ini sesuatu, benda, dengan tanganku. Perhatikan, saya buat ini dengan tanganku. Fala takunu liyadu kalyadi fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Maka ucapanmu tadi mengatakan sona'tu hadza biyadi, saya buat ini dengan tanganku, lain maknanya bukan makna tangan situ dengan tangan yang dalam Al-Quran. Ketika Allah sebutkan tentang penciptaan Adam alaihissalam kepada iblis. Lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang saya cipta dengan kedua tanganku. Beda itu beda. Mana bedanya? Perhatikan. Li'anna liyada fil misal udifat ilal makhluk. Paham? Karena iyadun fil misal pada contoh kalimat yang pertama tadi ya, sona'tu hadza biyadi. Udifat ilal makhluk. Disandarkan kepada makhluk. Fatakunu munasabatan lah. Maka jadilah tangan itu sesuai kepada yang disandarkan kepadanya. Kembali kepada kaidah kita tadi poinnya, bahwa kalam maknanya sesuai dengan apa? Dohir sesuai dengan apa? Yudhofu ilail kalam, sesuai yang disandarkan kepadanya kalimat. Sekarang tangan bersandar kepada siapa? Kepada pembicara, makhluk dia. Paham? Sekarang dalam ayat biyadi, siapa di situ yang bicara? Allah. Berarti tangannya siapa di situ? Allah kan? Kalau yang pertama tadi saya bicara, sona'tu biyadi, sona'tu hadza biyadi, saya buat ini dengan tanganku. Berarti lain yadun di situ dengan lain yadun yang dibawa. Paham? Padahal sama-sama yadun. Nah, kata beliau, wafil ayati udifat ilal khaliq. Adapun yadun pada ayat udifat ilal khaliq, disandarkan kepada sang pencipta. Fatakunu la iqatan bihi, maka
Jadilah tangan itu la ikotan bih. Sesuai sebagaimana yang pantas untuk pengucapnya. Itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dirinya sendiri. Paham? Padahal sama-sama apa? Sama-sama ya? Sama-sama yadun. Yadun. Sama-sama yadun. Paham? Sekarang masuk pembahasannya. Fala ahada salimal fitrah. Maka tidak ada salah seorang pun yang masih bersih fitrahnya. Masih sehat akalnya. Belum terjangkit dengan syubhat, belum ada dendam kepada ahlus sunnah, masih fitrah, selamat fitrahnya. Ya, lain kalau sudah disusupi dengan gurunya mungkin atau sudah, nggak bisa nih. Tapi selama kata beliau tidak ada seorang pun yang masih selamat fitrahnya, sorihul akli, yang masih sehat akalnya, ya takidu anna yadal khaliq. Tidak ada salah seorang pun yang masih sehat fitrahnya dan masih sehat akalnya akan mengatakan, meyakini bahwa tangan Allah kayadil makhluk, seperti tangan makhluk, aubil aks, atau kebalikannya, tangan makhluk seperti tangan Allah. Tidak ada. Masalahnya disandarkan kepada pemiliknya masing-masing, pembicara masing-masing. Kalau misalnya tidak disandarkan, kita katakan yadun, titik. Tidak ada, bukan yadu Ahmad, bukan tangannya Ahmad, bukan tangannya Muhammad. Yadun. Ada unsur kesamaan. Itu pun kesamaannya kata para ulama cuma di pikiran. Di mana unsur kesamaannya? Sama-sama tangan. Paham? Iya kan? Allah punya tangan, kita punya tangan, ada unsur kesamaan. Unsur kesamaannya di mana? Di pikiran saja. Yaitu sama-sama punya tangan. Oke, kita pikirkan sama-sama punya tangan. Kita yakini. Iya kan? Sama-sama punya tangan. Tapi ketika Allah sandarkan sifatnya kepada dirinya, sudah. Hilanglah unsur kesamaan itu. Kenapa? Sudah disebutkan pemiliknya. Yadullah, yadu Ahmad. Yadullah, yadu Zaidin. Beda. Tidak usah Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk. Yadu Zaidin, yadu Ahmadah. Beda. Ahmad anak bayi 2 tahun umurnya. Zaid 30 tahun, petinju. Tidak ada yang katakan sama. Orang berakal, tidak ada yang katakan sama. Dia bayi, sesuai dengan jari-jarinya juga. Sesuai dengan dia. Dia dewasa, sesuai dengan dia. Karena sudah disandarkan. Selesai. Dan ingat kaidahnya, semua sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis semua disandarkan kepada Allah. Imma penyandarannya mudhaf ilaih, kadang mubtada khobar, kadang naat man'ut, sifat-sifat, kadang mudhaf ilaih, penyandarannya langsung, rahmatullahi, ya, wajhullahi. Kadang disebutkan dengan domir, wajhu, yaduhu, ya, rahmatuhu. Nah, itu disadarkan. Kadang lafzul jalalah disebutkan, Allah namanya, atau domir. Kadang, ya, mutada khobar, wahwa sami'ul alim. Dialah Allah, sami'ul alim. Maha mendengar lagi maha melihat. Penyandarannya bentuk mutada khobar. Wahwa sami'ul alim. Itu penyandaran juga. Intinya tidak ada sifat dalam Al-Quran, penyebutannya sifatnya saja. Tidak ada pemiliknya. Tidak ada itu. Jelas ya? Tidak ada. Berarti ketika disandarkan kepada Allah sudah. Khusus untuk Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak sama dengan makhluk. Makanya Syekh langsung katakan tadi. Selama masih sehat fitrahnya, akalnya sehat, pasti tidak ada mengatakan sama. Berarti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, fitrahnya rusak. Rusak. Rusak dengan syaitan. Iya kan? Syubhat. Ya, syaitan kan begitu tujuannya dia. Kalau bukan syirik, desatkan orang syirik, ya sudah, bid'ah. Kalau bid'ah dia selamat, kabair, dosa besar. Kalau dia selamat dari kabair, sogoir, dosa kecil. Pokoknya tidak ada alasan, tidak ada lolos. Semua yang disesatkan. Tapi yang paling pertama dalam kesyirikan dulu. Kalau dia tidak bisa goda dalam kesyirikan, ya bid'ah. Jelas ya? Taib. Watakulu, kamu katakan lagi, contoh. Ini, perhatikan, nahu. Yang banyak nahu, perhatikan. Jangan dulu nulis. Contoh, ma indaka illa zaidun, wa ma zaidun illa indaka. Saya tanya, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4. Ya,
Ini juga 4. Iya kan? Ma indaka illa Zaidun wa ma Zaidun illa indak. Ada penambahan? Perhatikan baik-baik. Ada penambahan? Tidak ada. Apa yang merubah antara potongan pertama dan kedua? Posisi. Maknanya beda? Beda. Ma indaka illa Zaid artinya tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Tidak ada di sampingmu, iya, kecuali Zaid. Berarti ada tidak orang selain Zaid di sampingnya? Woi, ada orang? Ada tidak orang di sampingnya selain Zaid? Saya ulangi, ma indak illa Zaid. Tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Berarti ada Muhammad? Ada Ahmad? Nada. Nada ya? Cuma Zaid. Ganti. Ma Zaidun illa indak. Tidaklah Zaid kecuali di sampingmu. Ada Muhammad? Mungkin. Ada Ahmad? Mungkin. Yang penting Zaid di sampingmu juga. Paham? Tuh, beda. Tidak ada penambahan kata. Hanya pergantian posisi. Maknanya beda. Yang pertama menafikan siapapun di sampingnya. Tidak ada. Kecuali Zaid. Yang kedua, penafian tempat Zaid di sisimu saja. Berarti tidak menutup kemungkinan ada Ahmad, ada Akram, ada Fadil, ada semuanya. Yang penting Zaid di sampingmu. Paham? Nah, ini tadi menguatkan kaidah kita bahwa ini zahir ya. Zahirnya ma indak ila Zaid beda dengan zahirnya ma Zaid ila indak. Itu zahir. Ya. Beda potongan, beda zahir. Makanya tadi saya katakan di kaidah bahwa zahir kalam, zahir kalimat sesuai dengan ma yudofu ilaihi kalam. Apa yang disandarkan kepadanya kalimat itu. Ma Zaidun ma indak illa Zaid wa ma Zaid illa indak. Masya Allah. Paham ya? Baik. Fatufidul jumlatu tsaniyah, maka jumlah yang kedua memberikan faedah maknan ghairat ma tufidul ula matihadil kalimat. Maka potongan jumlah yang kedua memberikan makna bukan seperti makna potongan kalimat yang pertama. Ma'attihadil kalimat. Bersamaan dengan padahal sama kata-katanya. Sama kata-katanya. Tidak ada penambahan. Tidak ada. Cuma beda posisi urutan saja. Paham? Lakin, kata Syekh. Lakin akan tetapi. Ikhtalafat tarkibu. Berbeda susunan. Fatagoyyarul makna bihi. Maka berubahlah maknanya. Yang tidak belajar bahasa Arab, maaf. Mungkin bingung, apa ini? Kalau ada dasar-dasar sedikit, alhamdulillah, paham ya? Taib, al-muhim, mudah ya, mudah. Biar tidak paham masalah, insya Allah mudah. Yang penting, beda makna, beda susunan, beda makna. Jelas ya? Apalagi kalau beda kah? Apalagi kalau beda kah? Kata. Sama saja katanya, tapi beda posisinya, beda maknanya. Apalagi kalau lain kata. Lain posisi, lain kata. Tambah jauh. Taib. Sudah. Maka kata beliau. Idza takarrara hadza fadhahiru nususi sifati ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Maka kalau ini sudah takarrar, ini sudah tetap untuk kita. Kita sudah fahami. Kita sudah paham dengan penjelasan yang tadi. Maka kesimpulannya zahirun nusus, kalau begitu zahir pada nas-nas ayat itu tentang sifat-sifat itu adalah ma yatabadaru ila minha ila zihni minal ma'ani. Sekali lagi, kalau begitu berat kesimpulannya zahir ayat, zahir nas adalah apa yang muncul di pikiran dari makna-makna ketika langsung didengarkan ayatnya. Itulah zahir. Tapi ingat, zahir sesuai dengan konteks kalimat. Paham? Saya baru mau tanya waktu masuk tidak sudah bunyi. Dikit lagi ya. Ya. Wa qadang qasaman nasu fihi ila salasati aqsam. Nah, sudah. Alhamdulillah kita sudah paham makna zahir. Beliau jelaskan manusia dalam hal ini terbagi 3. Kita sudah paham makna zahir tadi. Ternyata manusia dalam memahami zahir ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia. Pertama, al-qismul awal, jenis manusia pertama yang memahami zahir.
Man ja'alu dhahira al-mutabadira minha ma'nan haqqan yaliku billahi azza wa jal wa abqau dalalataha ala dhalika wa haula'i humus salafu alladzina ijtama'u ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama washabuh walladzina la yasduku laqabu ahli sunnati wal jamaati illa alaihim. Jenis manusia pertama, yaitu ada yang menjadikan zahir nas, ketika dia sudah dapat zahirnya, dia dapat ayat, dia dapat zahirnya, maka mereka menjadikan zahir itu, ya, apa yang muncul di pikiran mereka, haqqan yaliku billah, zahirnya adalah kebenaran sesuatu yang pantas untuk Allah. Jadi mereka ini ketika dapat zahir langsung pikirannya tidak kemana-mana. Tidak menyerupakan, dibuang. Tidak mendatangkan makna-makna yang baru, tidak, dibuang. Apa yang mereka lakukan ketika dapat zahir langsung sebagaimana yang pantas untuk Allah, titik. Memang dia tidak garu-garu, dia ini tidak makecak ini kalau orang bilang Ahlus Sunnah. Hah? Kalau Asy'ari makecak. Diselewengkan, tangan kekuatan, tangan kemampuan, wajah yang kerajaan. Turun, malaikat. Pokoknya digaru-garu itu ayat. Al-Sunnah tidak. Ya, kata beliau mereka langsung memahami sebagaimana pantas untuk Allah Azza wa Jal. Wa abaqau dalalataha. Dan mereka membiarkan penunjukannya. Melepaskan, membiarkan penunjukannya ala dzalik sebagaimana datang penyebutannya. Abaqau itu mereka tinggalkan. Mereka tidak garu-garu. Kalau orang kita bilang, ya. Wa haula'i, siapa mereka ini yang begini cara pemahamannya? Mereka adalah humus salaf, Ahlus Sunnah, salafi. Yang mereka ijtama'u, berkumpul, bersepakat terhadap apa-apa yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat. Dan mereka ini la yasduku laqab ahli sunnah, yang tidak pantas laqab Ahlus Sunnah, tidak pantas laqab Ahlus Sunnah, penamaan Ahlus Sunnah, kecuali hanya untuk mereka saja. Paham? Ingat, ini bukan rekomendasi diri, bukan. Sifat umum. Jadi laqab Ahlus Sunnah tidak pantas disematkan kecuali untuk mereka ini. Yang memahami sebagai zahirnya, sebagaimana zahirnya, dan tidak mengotak-atik ayat itu. Dia imani sebagaimana datangnya untuk Allah. Tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menolaknya, dan seterusnya. Kata beliau, la yasduku laqab ahli sunnah wal jamaati illa alaihim. Tidak benar, tidak cocok penyandaran laqabnya ahli sunnah, ya, kecuali kepada mereka. Paham? Makanya salah kalau kita bilang Asy'ari itu ahli sunnah. Dalam bab sifat. Paham? Sampai ulama mengatakan Nawawi bukan ahli sunnah dalam bab sifat. Al-Baihaqi bukan ahli sunnah dalam bab sifat. Kenapa? Karena ahlu sunnah sepakat dalam bab sifat cara mengimaninya begini. Mengimaninya tidak mentakwilnya dan tidak membagaimanakannya dan tidak mendatangkan makna-makna dan pemaknaan yang lain. Adapun mereka Nawawi, Al-Baihaqi dan ulama yang lain metodenya sejalan dengan metode Asy'ariyah. Itu adilnya ulama di situ. Ya kan? Tapi kata Ibnu Utsaimin di dalam YouTube, saya dengar di YouTube, tidak boleh juga kita katakan mereka ahlul bid'ah. Itu tidak adil juga. Kenapa? Karena secara umum mereka difa'ani sunnah, membela sunnah. Satu. Ya, membela sunnah mereka. Yang kedua, kenapa kita tidak kata ahlul bid'ah? Karena ahlul bid'ah, atau kita katakan mereka langsung Asy'ariyah saja. Ya. Kenapa kita katakan mereka Asy'ariyah langsung, Asy'ariyah? Tidak bisa juga. Tidak adil. Kenapa? Karena kata para ulama, Asy'ariyah itu memiliki apa? Memiliki asal akidah. Landasannya apa itu? Mendahulukan akal daripada nakal. Al-Quran dan Sunnah. Adapun Nawawi, Al-Baihaqi dan selainnya tidak mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetap membela Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak boleh katakan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah, pokok landasannya pasti dahulukan akal dulu. Itu Asy'ariyah. Dan Ahlul Bidah yang lain. Mereka tidak. Nah, itu di tengah-tengah dalam menghukumi apa? Pengucapnya, orang yang mengucapkan itu. Jelas ya?
Tapi di situ dilihat bagaimana adilnya mereka dan bagaimana kuatnya akidah bahwa ketika ada yang keliru dan tidak sebagaimana pemahaman para salaf, dijelaskan. Ini salah ini. Tidak begini salaf kesepakatannya. Bisa langsung kita hukumi, siapapun yang mengucapkannya. Kita bisa hukumi ucapannya. Kenapa? Karena kita sudah belajar akidah. Punya kita akidah ahli sunnah. Makanya tidak dalam menyelisih itu, pasti ahlul bidah. Dalam bab sahabat, kita sudah paham tentang qaul ahli sunnah, ya kan? Dalam bab sahabat, mendoakan sahabat, mendoakan ridho kepada mereka, tidak mencela sahabat, tidak mengkafirkan sahabat, apalagi. Sudah, sepakat ahli sunnah di sini. Kalau ada antum melihat orang yang, apa itu Abu Bakar? Langsung tanda tanya. Tanda tanya. Bukan tanda tanya. Fix. Bukan ahli sunnah. Kenapa Abu Bakar? Ada apa Abu Bakar? Ya kan? Ketika mereka lisannya mereka ringan mencela Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali, hati-hati. Itu fi syai dalam akidahnya. Ada sesuatu di situ. Tapi kalau mereka sudah puji sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya ahlu sunnah. Tinggal lihat yang lain, bab-bab yang lain. Bagaimana tentang masalah kepemimpinan, tentang pemerintah. Bagaimana tentang asma wa sifat. Makanya ikhwan, kalau kita dalam belajar, ini kita kuasai ini. Bab-bab akidah ini. Apa qaul ahlu sunnah di situ? Aman antum. Kemana antum pergi? Di mana antum pergi? Di negara mana antum pergi? Ya. Antum pegang itu usulnya ahlu sunnah, selesai. Antum bisa hukum, lain ini. Enggak begini ini. Iya kan? Enggak begini ini. Yang saya pelajari. Yang sepakat ahlu sunnah di atas itu enggak begini. Sampai antum pernah dengarkan akidah Sufyan Ats-Tsauri? Ketika dia bertanya kepada gurunya. Ya. Di situ Syuaib bin Harb. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Ajarkan saya akidah. Iya. Syuaib bin Harb. Ajarkan saya. Yang ketika saya ditanya di depan Allah, siapa mengajarkan kamu? Saya jawab kepada Allah, kamu yang ajar saya. Ajarkan saya. Diajar. Itulah akidah Sufyan Ats-Tsauri keluar. Dia lihat, gurunya yakin, muridnya yakin. Sampai Sufyan Ats-Tsauri, ajarkan saya akidah. Tapi akidah ini, kalau nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala saya ditanya, siapa ajarkan kamu akidah ini? Saya jawab, kau yang ajarkan saya. Di situ gurunya. Di akhir penyebutan akidah, Syuaib bin Harb mentakid. Kata dia, ya Sufyan, kamu ambil akidah ini, di depan Allah kamu ditanya, di depan Allah kamu ditanya, tinggalkan saya dengan Allah. Coba, ditantang. Sufyan mengatakan, ajarkan saya akidah, kalau saya ditanya di depan Allah, saya katakan kamu yang ajar saya. Kata Sufyan, oke. Kata Syuaib gurunya. Di akhir kisah, di akhir akidah dia katakan, Sufyan, kamu ambil akidah ini, pegang baik-baik. Di depan Allah hari kamu ditanya, biarkan saya dengan Allah. Kholli ma'i ma'allah. Tinggalkan saya dengan Allah. Biar saya jawab. Saking yakinnya dia akidahnya. Tidak ada keraguan di situ. Apa di situ disebutkan? Akidah Ahlus Sunnah. Pokok-pokoknya. Tentang kalamullah, Al-Quran. Bukan makhluk. Tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Tentang sifat-sifat Allah. Itu orang belajar begitu. Ya kan? Nah kita sekarang berapa tahun kita ngaji? Bertahun-tahun itu kalau orang tidak ngaji, tidak ada metode dalam belajar, ya mungkin dia taklim bertahun-tahun, apa yang dia dapat? Bukan tidak ada faedah, tapi kan kita butuhin untuk menyelamatkan akidah. Sebab itu modal besar di dalam kubur. Iya kan? Ditanya mar rabbuk, siapa Rabb kamu tidak kenal tentang sifat-sifatnya, bahaya. Kan begitu. Makanya dalam belajar itu ikhwan, kita mau ambil ilmu semua, tidak bisa kita habiskan ilmu itu. Umur berapa Allah berikan? Ya kan? Jadi cara belajar ambil yang paling penting. Modal kehidupan, alam barzakh, dunia, alam barzakh dan akhirat. Ambil apa yang kita butuhkan sekarang. Itu yang kita pelajari. Allah Ta'ala bisawab, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti ini. Ucapan pembagian manusia terhadap makna zahir ayat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.